من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إخواني في الدين جماعة مسجد Zul Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 22 bulan Juni 2020 bertepatan dengan 1 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Kita awali kembali majlis yang semoga dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan. Dengan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya, menginginkan hambanya tersebut menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yufaqihuhu fid-din, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dirinya untuk memahami urusan agamanya. Maka ketika kita dimudahkan untuk duduk dalam majelis ilmu, kita dimudahkan untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, maka itu adalah salah satu tanda semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang kita amalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah majlis yang spesial insyaallah. Majlis di tengah wabah, majlis yang semoga dengannya sebagaimana ucapan Ustaz Anas yang Ustaz Rifik Hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya majlis ilmu ini adalah salah satu majlis yang dengannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Dengannya Allah Subhanahu, semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dari negeri kita tercinta dan dari negeri kaum muslimin pada umumnya. Maka sepanjang wabah ini alhamdulillah majlis kita masih tetap berjalan meskipun dengan online, dan ini adalah majlis offline pertama alhamdulillah. Jadi majlis bagi masyarakat alhamdulillah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dari iman dan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda bahwasanya Allah menginginkan kepada kita kebaikan adalah dimudahkannya kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala bersumber pada dua perkara. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Seluruh lafaz yang ada dalam Al-Qur'an, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, seluruhnya berbahasa Arab. Bukan Arab, tapi Arab. Karena Arab fathah ra, bukan Arab fathah ra. Seluruhnya berbahasa Arab. Maka tidaklah mungkin kita bisa mengucapkan dengan benar, membaca dengan tepat dan mengartikan dengan benar, melainkan kita mempelajari ilmunya. Maka kalau kita diberikan kemudahan, kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk mendatangi majlis bahasa Arab, maka itu adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat dan karunia ini, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqomah.
istiqamah yang sebagaimana ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ila mata nahnu natlubul ilma ya Syekh? Sampai kapan kita menuntut ilmu wahai Syekh? Maka beliau mengatakan hatta al-maut, sampai mati. Karena ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah menjadi imam, beliau tetap berdesak-desakan dengan anak-anak muda untuk mendatangi majelis ilmu sambil beliau membawa yakni dawat, tempat tinta beserta penanya dan kertas-kertasnya. Maka para muridnya berkata, sampai kapan kau menuntut ilmu padahal kau sudah menjadi imam? Maka beliau mengatakan hatta mau sampai mana. Maka Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah derajat imam mujtahid, maka bagaimana dengan kita? Bahkan dari kita itu bersungguh-sungguh. Paling tidak minimal kita berada di jalannya para penuntut ilmu. Kita berada di jalannya orang-orang yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dimaksud dalam hadis dari Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah jalannya para penuntut ilmu. Maka jangan ingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuju Allah Subhanahu wa taala iman dan jalan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah bahwasanya ilmu tentang bahasa Arab itu mulai muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ilmunya sementara dibukukannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Diada oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Beliau atas perintah Ali bin Abi Thalib membukukan, menjadikan bahasa Arab menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Dengan sebab beliau mendengarkan ada orang bukan Arab membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang salah. Yani Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, karena lupa ayatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ayatnya adalah Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Dia membaca Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Kalau dibaca wa rasulihi, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri terhadap orang-orang musyrik dan para utusannya. Ketika dibaca ini, sebenarnya ayat yang benar adalah Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Hanya salah baca la, dibaca li, artinya sudah berbeda. Oleh karena itu Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sungguhnya aku mendengar ada orang membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang salah. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan kepadanya, maka memerintahkan kepadanya untuk menulis disiplin ilmu tersendiri. Maka beliau mengatakan kepada muridnya, apabila aku mengatakan A, maka berikanlah harakat di atas huruf tersebut. Apabila aku mengatakan I, maka berikanlah harakat kasrah, harakat di bawah huruf tersebut. Apabila aku mengatakan U, maka berikanlah tanda di atas huruf tersebut. Maka akhirnya kita mendapati mushaf Al-Quran yang ada di zaman kita saat ini ada harakatnya. Adapun pada zaman sebelumnya maka tidak ada harakatnya, sehingga masing-masing orang berbeda-beda cara membacanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai mukadimah bahwasanya seluruh kata, seluruh kalimat di dalam bahasa Arab itu seluruhnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama apa, Ahmad? Apa? Isim. Barakallahu fikum. Apa makna isim? Kata benda, bukan isim ya.
Isim. ISIM, isim. Bukan apa? Isim. Masya Allah. Assalamualaikum. Sebentar, ini ada apa sudah lihat? Belum. Mungkin ada di lantas saja. Lanjut. Bahwasanya seluruh kalimat di dalam bahasa Arab, contohnya kita baca ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wa yaktub bainakum katibun bil 'adli ila akhir ayat, itu seluruhnya hanya terdiri dari 3 komponen utama. Seluruh kalimat di dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 3 kata atau 3 komponen utama pendukungnya. Yang pertama adalah ismun, dan yang kedua adalah fi'lun, dan yang ketiga adalah harfun. Saya sebelum menunggu sambilnya karena belum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merujuk ke seluruh kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, dan objek. Maka kita akan dapati bahwasanya kita akan mudah, kita akan gampang untuk memahami ayat Al-Quran atau hadis yang kita baca atau kalimat yang sampai kepada kita dengan kita memahami komponen-komponen pendukungnya. Maka komponen awal dalam memahami bahasa Arab itu adalah memahami kata benda, kata kerja, dan kata keterangan atau huruf. Dan di dalam kitab ini, kitab yang ada di hadapan antum semua, ini adalah kitab yang memudahkan kita. Hanya kelebihan kitab ini adalah kitab ini didesain, ditulis oleh penulisnya Syekh Abdul Rahim itu untuk kaum muslimin yang alhamdulillah ini dari bahwasanya kitab ini ditulis untuk memudahkan kita di dalam memahami bahasa Arab secara terstruktur, dari yang paling dasar sampai nanti tingkat yang mahir.
Ini adalah sebenarnya untuk program i'dad, kelas persiapan bahasa bagi mahasiswa yang baru masuk di Universitas Islam Madinah. Dan kelebihan kitab ini adalah mudah untuk dipahami. Akan tetapi kita membutuhkan waktu yang lama dalam mempelajarinya. Kalau seandainya kita mempelajari contohnya Jurumiyah, itu mungkin kita hanya butuh waktu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan untuk menyelesaikannya. Adapun kalau kitab ini butuh waktu bertahun-tahun, ya mungkin sekitar 1 tahun. Berbeda halnya ketika kita membahas kitab ini dengan secara intensif, mungkin dari Senin sampai Sabtu, setiap hari 1 jam seperti itu, insya Allah kitab ini akan lebih bermanfaat untuk kita. Akan tetapi tujuan utama dari kita mempelajari kitab ini, tujuan pertama dan utama adalah apa? Kita mudah dan kita benar di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Contohnya betapa banyak kaum muslimin saat ini yang mereka ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mereka membaca apa? Alhamdulillah. Atau mereka membaca apa? Rabbil Alamin, bukan Alamin. Atau ada banyak kesalahan-kesalahan yang lain seperti itu. Nah, bahasa Arab di kitab ini memudahkan kita untuk membaca Al-Quran secara lebih fasih. Minimal makharijul hurufnya, makharijul huruf yang benar. Inilah penekanan di dalam majlis kita, di majlis bahasa Arab kali ini. Karena kalau seandainya sesuai dengan silabus kitab ini, maka sebenarnya kitab ini membutuhkan intensitas yang lebih tinggi. Jadi minimal setiap hari itu 1 jam seperti itu. Jadi Senin sampai Jumat sampai Kamis 1 jam setiap hari. Itu insya Allah kitab ini akan mendatangkan manfaat, sehingga ketika ada orang Arab ngomong sama kita itu minimal kita paham. Contohnya tadi beliau Ustaz Salihin Habibullah, beliau memberikan kepada kita mau'izah hasanah dengan bahasa Arab, kita paham apa yang beliau ucapkan. Minimal seperti itu, meskipun kita belum bisa mengucapkan dengan benar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kitab ini karena kitab yang terstruktur, maka insya Allah akan mudah untuk kita pahami. Dan kita akan menggunakan thariqah setiap kali pertemuan minimal adalah 2 halaman sampai tamrin. Jadi contohnya ini ad-darsul awal sampai tamrin. Tamrin ini adalah halaman latihan. Jadi seperti itu. Setiap kali pertemuan kita minimal kita akan membahas 3 halaman minimal. Jadi mohon kepada antum semua, ketika nanti ini contohnya hari ini kita membahas pertemuan pertama, maka besok sebelum kita mendatangi di majlis berikutnya, maka hendaknya kita murojaah pertemuan sebelumnya. Gimana cara murojaahnya? Dengan dibaca. Dan ini adalah musibah kebanyakan para penuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu bertahun-tahun, mereka ngaji dengan banyak asatir, akan tetapi mereka sedikit mendapatkan fawaid. Kenapa? Karena mereka enggan untuk murojaah. Kapan kitab itu dibuka? Kitab itu dibuka ketika berada dalam kajian. Ketika sudah di rumah, Allah Ta'ala a'lam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inti daripada kajian ini adalah apa? Yang pertama, menambah kosakata kita. Yang kedua, memperbaiki bacaan kita. Terus yang ketiga, minimal adalah kita bisa memahami dan menghayati Al-Fatihah yang kita baca, itu minimal. Atau contohnya kita membaca ayat Qul huwallahu ahad. Kita memahami bahwasanya Allah itu adalah esa, tidak berbilang. Seluruh ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Ini adalah memahami tentang ayat yang kita baca. Namanya tadabbur. Dan tadabbur ini bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh dengan kita memahami makna daripada ayat yang kita baca. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tadi yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwasanya setiap hari, setiap kali pertemuan hendaknya kita sudah menambah kosakata baru. Contohnya kalau tadi 2 halaman awal, halaman pelajaran pertama, maka hendaknya kita memahami, kita sudah hafal apa? Sudah hafal ini. Yang pertama baitun, yang kedua masjidun, yang ketiga babun, yang keempat kitabun, yang kelima qalamun. Maksudnya paham apa? Tahu artinya. Jadi ketika nanti di latihan kita masuk di pertemuan yang kedua, kita akan mulai dengan latihan, maka akan tinggal menunjukkan mahadza. Maka antum segera menjawab hadza miftahun. Lalu apa berikutnya? Mahadza, hadza kitabun. Kalau ada yang jawab, kok kita kayak anak-anak PAUD ya belajar mahadza. Hadza ini adalah salah satu ayat Al-Quran. Contohnya mahadza karena pada Allah masyaallah lupa ayatnya. Contoh yang pertama, kenapa kita harus hafal? Contohnya kitabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun unzila ilaika. Itu ayat dalam Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu mubarakun, dan ayat-ayat yang lainnya. Lalu contohnya baitun, lalu kursiyun. Ini ada dalam Al-Quran. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya akan anak sebutkan ayat-ayat berkaitan dengan topik yang kita bahas. Karena sejatinya bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran. Seluruh teks yang ada di dalam kitab ini itu seluruhnya bisa kita rujukan kepada Al-Quran, insyaallah biiznillah ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan fawaid, agar kita mendapatkan keutamaan yang besar, sebelum kita berangkat, yang harus kita perbaiki pertama kali adalah niat. Bahwasanya kita kesini, duduknya kita di majlis ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menuntut ilmu syar'i, agar setiap langkah yang kita langkahkan atau sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke masjid ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dan mengurangi dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Keutamaan apa? Keutamaan majlis ilmu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai muqaddimah dari majlis kita yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk melaziminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Kalau anak itu hilang. Hilang. Kalau anak nulis. Enggak hilang. Tetap kedengaran. Di dalam bahasa Arab ada istilah yang hendaknya kita pahami dengan benar. Istilah yang pertama adalah al-kalimah. Kalimah ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata.
Tapi kalau al-jumlah di dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat. Jumlah di dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat, tapi kalau al-kalimat di dalam bahasa Indonesia itu artinya kata. Al-kalimat atau kata itu terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun, wa harfun. Maka di pertemuan pertama, di pelajaran yang pertama, kita hanya akan membahas kata benda. Kata benda ini banyak ragamnya. Contoh yang dominan di majlis di pelajaran yang pertama adalah hadza. Ini di dalam bahasa Arab masuk ke dalam kategori kata benda. Tapi kata benda apa? Ismun isyarah atau kata tunjuk. Mohon maaf ya kalau seandainya tulisannya kurang bagus. Karena terbiasa menulis cepat. Ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ini hadza ini adalah kata tunjuk yang pertama yang kita pelajari di dalam bahasa Arab. Karena sebagaimana bahasa-bahasa yang lain, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita dulu ketika masih kecil, dia baru belajar, apa yang kita ajarkan kepada mereka? Ini gelas, ini bapak, ini ibu, ini buku, ini seperti itu. Benar? Maka di dalam bahasa Arab hendaknya kita mulai dari yang paling dasar, kata tunjuk. Ini. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada kata tunjuk itu. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, 1, 2, 3. Contohnya baitun, masjidun, babun. Ini adalah kata benda juga. Tapi kata benda apa? Jamidun atau benda mati. Kata benda apa ya kalau bahasa Indonesia yang tepat? Kalau istilah Arab adalah ismun jamidun. Kata benda yang tidak bergerak. Kalau bahasa Indonesianya apa? Benda mati. Kata benda mati. Iya. Benda mati. Dan nanti ada lagi yang lain. Ada contohnya tabibun. Tabibun itu adalah kata benda, tapi kata benda untuk menunjukkan insan. Seperti itu nanti akan ada pembagiannya. Tapi fokus utama kita di pelajaran 1 sampai 10 adalah apa? Kata benda. Meskipun nanti akan ada turunannya, akan ada penjelasannya seperti itu. Dan inti daripada bahasa Arab, anak dahulu sama guru-guruan itu diutamakan yang pertama setiap hari ketika kita berjumpa dengan guru-guru itu kita wajib setoran mahfuzah atau setoran mufradat. Minimal setiap hari setoran itu apa? 10. Hanya 10. Tapi kalau kita kalikan 7 hari berapa? 70. Kalau kita kalikan 1 bulan berapa? Maka dalam waktu 1 tahun kita sudah paham orang Arab itu mau apa. Paham, tapi belum bisa balas. Tapi minimal apa? Paham. Jadi ketika kita nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji atau umrah, minimal apa? Kita paham tulisan Arab yang ada di marka-marka jalan. Kita bisa membacanya minimal. Jangan sebagaimana yang sudah share di grup. Ada tulisan yamin wa shimal, dia bilang lafaz Allah kok ditulis di sendal. Dari mana lafaz Allah? Yamin itu artinya kanan, shimal itu artinya kiri. Tapi karena dia belum pernah belajar bahasa Arab, maka dia memberikan komentar yang menunjukkan kecerdasan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan perlu antum ketahui sebelumnya bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini adalah ilmu yang tidak instan.
tahapan demi tahapan harus dilalui. Dan kita harus sedikit bersusah payah. Kita harus memaksa diri kita. Karena tidak mungkin kita bisa berada di jajaran para penuntut ilmu, melainkan kita juga berpayah-payah di dalam menuntut ilmu. Karena sebagaimana diucapkan oleh para ulama, bahwasanya layyana dan ilma birahatul jism, bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah bisa kita raih melainkan dengan apa? Dengan badan yang santai. Kalau bahasa sekarang itu santai, itu nggak akan pernah bisa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mukadimah yang pertama berkaitan dengan majlis dan apa yang akan kita bahas dan tujuan utama kita dan tujuan daripada kita mempelajari kitab ini. Untuk yang sudah belajar sampai di pertengahan, harap bersabar. Harap bersabar, hitung-hitung antum murojaah seperti itu. Karena sebagaimana diucapkan oleh guru ana, bahwasanya banyak para ulama yang mereka membaca satu kitab itu lebih dari satu kali. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menghadiri majlis simak, majlis mendengarkan kitab Sahih Bukhari dibacakan oleh beliau lebih dari 48 kali. Hanya untuk mendengarkan orang membaca. Lalu para imam yang lain, mereka berkali-kali membaca kitab yang sudah mereka ajarkan. Maka setiap kali kita membaca kitab yang sudah kita pelajari, insya Allah akan ada apa? Faidah-faidah baru. Maka ikhwan-ikhwan rahimahullah, demikianlah pembukaan mukadimah dari majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab ini, karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasanya orang-orang Islam. Ketika ada anak Cina ditanya, "Kenapa engkau mempelajari bahasa Arab?" Dia mengatakan, "Karena saya beragama Islam." Anak kecil umur sekitar 11 tahun ditanya, "Gimana anta tadrus al-lughah al-arabiyyah?" "Gimana anta tadrus al-lughah al-arabiyyah?" Dia mengatakan, "Li'annani muslimun." Karena saya itu muslim. Maka hendaknya setiap muslim itu apa? Bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala di dalam kitab Fadlul Lughah al-Arabiyyah, bahwasanya ta'allam al-arabiyyah, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Fa innaha, karena sesungguhnya bahasa Arab tersebut min dinikum, termasuk daripada agama kalian. Dijelaskan oleh para ulama, artinya apa? Orang-orang yang tidak mempelajari bahasa Arab, maka sesungguhnya agama mereka berkurang. Agama mereka tidak sempurna. Kenapa? Karena pasti akan ada yang melewatkan dengan sebab apa? Mereka tidak memahaminya. Sebagai contoh kita mendapati contohnya Bapak Ana, dulu beliau itu nggak tahu kalau seandainya sholat itu berwudu itu mengusap kepala itu cukup satu kali. Ketika ditanyakan kenapa harus 3 kali, karena guru saya mengajarkannya seperti ini. Ketika ditanyakan kenapa kita tidak merujuk kepada kitab, karena beliau tidak bisa membaca. Itu Bapak. Maka di sini benarlah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya barang siapa yang tidak mempelajari agama, tidak mempelajari bahasa Arab, maka akan berkurang kesempurnaan agamanya. Dia akan kesulitan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agamanya secara benar. Loh kok kalau orang-orang Arab itu banyak yang berbuat maksiat, itu berbeda. Kita akan mengatakan bahwasanya kalau kita mau jujur, kita akan dapati bahwasanya orang Arab yang paling rendah itu di sini termasuk orang di sini termasuk orang Indonesia yang paling bagus agamanya. Iya, seperti itu. Nah, baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang